Rumah kediaman Bapak Joko Widodo di Solo hari ini sudah menjadi destinasi wisata internasional, teman-teman. Pasalnya kenapa? Viral, seorang vlogger asal Thailand melakukan vlog datang berkunjung bertemu dengan Pak Jokowi yang kemudian memakai bahasa yang sangat saya mengerti, teman-teman. Kapung ham. Gak tahu teman-teman ya, tiba-tiba viral di sosial media, TikTok, kemudian lewat di beranda saya bahwa ada orang Thailand ngomongnya aku nggak ngerti, tapi itu di rumah Bapak Joko Widodo, teman-teman. Nama akunnya Miwarinya, ya Miwarinya, ya. Kita mendengarkan dulu sama-sama. Yang mau ikut nangis bareng karena nggak mengerti, tulis di kolom komentar. Tapi luar biasanya ya, kediaman Pak Jokowi ini menjadi destinasi wisata internasional. Saking terkenalnya, dihargainya, dicintanya Pak Jokowi di kalangan internasional. Kemudian ada tuh Dokter Tifa yang mengatakan bahwa lihat sini, media internasional tertarik meliput dengan persidangan ini. Berarti kita ini mendunia. Iya, mendunia Anda, tapi dalam sentimen berita yang negatif tentang Anda. Ya, karena presiden yang menurut pandangan dunia itu adalah presiden yang luar biasa baik, ya. Ada nih dihormati di internasional, tapi ada nih para akademisi di dalam yang kemudian memfitnah habis-habisan Bapak Joko Widodo, teman-teman ya. Kita saksikan dulu bagaimana. คุยเนี่ยใกล้ชิดประชาชนมากๆตอนแรกไม่เชื่อตอนนี้เชื่อแล้วค่ะวันนี้มีอยู่ที่เมืองสุรากาตานะคะหรือว่าโซโล่ค่ะคือตอนนี้เป็นกระแสนะคะว่าถ้ามาโซโล่เนี่ยต้องมาบ้านป๋าโจโกวีใครที่ไม่รู้นะ Terjemahan. Mana terjemahan? Aduh, nggak ada fitur terjemahan lagi sini. Wait, maaf teman-teman ya. Maaf, kalau ini bahasa Inggris aku bisa terjemahkan. Tapi ini di luar dari kapasitas saya, teman-teman. เนี่ยคืออดีตประธานาธิบดีค่ะเป็นถึง2 สมัยเลยนะคะคือเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะป้าให้เจอวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าก็แล้วแต่ดวงด้วยนะเพราะบางทีป้าไม่อยู่ก็ไม่ได้เจอนะคะมีน้ำส้มแจกฟรีให้คนที่มารอเจอด้วยนะคะ Katanya ada orang jualan es jeruk sama apa ini roti-roti di depannya katanya ya. แล้วก็ Mungkin. มีของว่างเป็นคูกิสค่ะถึงเวลา Oh, นะคะที่ cookies katanya, ada cookies, ada kue. ป้าจะกลับบ้านเขาก็ให้มาต่อแถวค่ะนี่ค่ะก็วิ่งแต่ความจริงไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะได้เจอทุกคนคือคนที่มาไม่ใช่แค่คนโซโล่นะคะคนมาจากเมืองอื่นเพื่อมาต่อแถวเจอก็มาในที่สุดป้าก็กลับบ้านค่ะเย่นี่มีรถตำรวจนำด้วยแล้วคือป้าอยู่ในรถอันเนี้ยค่ะ Bang, lu terharu nggak, Bang? Gue bukan sedih, gue nggak terharu, gue nggak ngerti. Aduh. เนี่ยขอเซลฟี่กับรถป้าหน่อย ทุกคนแล้วคือแบบมันมีรถ2 คันใช่ไหมคะรถคันนี้แล้วก็รถ Ini bapak datang ya, น่าจะเป็น teman-teman. รถตำรวจแล้วหมิวก็แบบไม่น่าจะใช่อยู่รถข้างหลังน่าจะอยู่รถคันนี้แล้วเขาจอดทำไมนึกออกไหมคะแล้วรถก็เคลื่อนผ่านป้าอยู่ตรงหน้าหมิวเลยค่ะทุกคนคือแบบใกล้มากคือหมิวแบบไม่ได้เตรียมใจมาว่าจะเจอใกล้ขนาดนี้ค่ะดูสิคะแล้วคือทุกคนก็แบบใจเย็นมากป้าก็ใจเย็นมากนะคะโดนจับให้ใส่ผ้าถุงนะคะเพราะว่ากระโปรงที่ใส่มามันแบบพอดีเข่าเป๊ะเลยเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันสั้นหรือยาวรอไม่นานก็ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเข้าทีละกลุ่มเนาะแล้วกลุ่มหนึ่งก็แค่แบบ1 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่นานได้โอกาสสลามแล้วก็บอกป้าว่าแบบสุขสันต์วันเกิดค่ะป้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาก่อนวันเกิดป้า1 วันค่ะแล้วพอออกนะคะเขาก็แจกเสื้อคนละตัวค่ะทุกคนได้หมดเลยอันนี้คือเป็นช่วงที่แบบคนกลับกันไปจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราแบบได้คิวท้ายๆเนาะก็เลยแบบกำลังจะกลับเหมือนกันเห็นรถป้ากำลังเคลื่อนออกไปค่ะป้าเปิดกระจกแล้วก็บายให้ด้วยอะค่ะทุกคนอีกประสบการณ์ที่แบบ Yuk nangis bareng yuk. Kita kan antusias pengen mendengarkan bagaimana kesan dan pesan dari vlogger asal Thailand ini. Bagaimana ketika kesan pertama dia ketemu Bapak Jokowi, melihat antusias masyarakat Indonesia yang begitu banyak, teman-teman ya. Dan kita play, nggak ada terjemahan. Nangis bareng yuk. Aduh. Ya tapi itulah teman-teman, sisi positif yang kita ambil adalah bagaimana Bapak Joko Widodo hari ini tempat kediamannya, bukan soal kediamannya, tapi dimanapun Pak Jokowi tinggal pasti itu akan menjadi destinasi, bukan rumahnya tapi orangnya, teman-teman ya. Itu sudah menjadi
salah satu destinasi wisata internasional. Good job Bapak Joko Widodo. Kita sambung ke berita selanjutnya teman-teman. Pertanyaan, benarkah ini ijazah saudara? Benar. Menurut saudara ini asli apa tidak, saya tidak tahu. Pasti dijawabnya begitu. Kalau saya masih ini bukan menjadi saksi kan? Pelapor. Ini Pak Hakim, Saksi pelapor. Hakim tinggi ya, Saksi pelapor kah? rasional. Ya. Kalau dia memang menjadi saksi pelapor, mutlak hadir. Mutlak hadir kalau dia statusnya saksi. Tapi kalau dia hanya pengunjung sidang atau mendengar persidangan, tidak mutlak. Nah, kalau memang ada kaitannya dengan pertanyaan, benarkah ini ijazah saudara? Benar. Menurut saudara ini asli apa tidak, saya tidak tahu. Pasti dijawabnya begitu. Karena ini saya peroleh dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Kan begitu. Nah, UGM nanti yang akan menyatakan ini asli apa tidak. Kalau tidak lewat pengadilan. Setelah dilakukan ada gugatan. Ngeri ya teman-teman ya, kalau mantan hakim tinggi yang ngomong itu, gak ada satupun pengacara-pengacara yang berani untuk memotong. Berani kau potong. Hakim tinggi punya banyak pengaruh loh teman-teman. Gak ada yang berani potong teman-teman ya. Saya penasaran apakah kalau ada Roy Suryo itu dia berani gak potong ya teman-teman. Gak ada yang berani potong pembicaraan hakim tinggi teman-teman ya. Itulah yang kemudian pandangan-pandangan hukumnya, pandangan point of view sebagai seorang hakim nanti itu seperti apa disampaikan. Dan apa yang disampaikan itu ada di posisi yang benar-benar objektif teman-teman ya. Sekalipun terdengar menguntungkan Bapak Joko Widodo, tapi itu adalah pandangan yang rasional. Berapa kali dia mengatakan bahwa saya tidak membela Pak Jokowi, tapi memang kenyataan seperti itu. Point of view dari seorang hakim pasti akan melihat seperti itu. Apa yang akan ditanyakan dan sebagainya teman-teman. Tapi di sisi yang lain teman-teman ada sebuah berita mengatakan Egy Sujana melaporkan seorang pendukung Roy Suryo. Itu pengakuan dari Egy Sujana. Yang kenapa dilaporkan mengancam melakukan pembunuh terhadap Egy Sujana. Makanya daripada merespon voice note yang dikirimkan kepada Egy Sujana, ya, karena adanya ancaman pembunuh itu teman-teman ya, dia melaporkan ke polisi. Itu adalah langkah yang tepat untuk bawa ini ke jalur hukum karena ada tuduhan-tuduhan di sana teman-teman. Ya, jadi ini ngeri teman-teman ya. Ada seorang pendukung mereka yang hari ini mengatakan diri mereka pejuang itu sampai sebegitunya membenci kepada orang yang kemudian berpindah dari sisi sini ke sini dan kemudian memberikan ancaman yang luar biasa kejam terhadap Egy Sujana. Kita lihat beritanya teman-teman. Aman terhadap Bang Egy bahwa akan menggorok, membunuh, ancaman namanya Denny, ya, ini dia orangnya, ini dia orangnya, ini dia orangnya. Tahan. Jadi dia tuh yang ngancam-ngancam lu dari pihak sono. Karena dia bela-belain Roy di sini. Bela-belain Roy. Itu gimana kronologi bisa dapat ancaman bang? Lewat Teleponnya langsung Bang Egy. Oh, Voice Egy. note. Voice note. Voice note. Egy. Oh, ada tersimpan voice Kau note itu. pengkhianat. Anjing babi. Kau anjing babi. Kau terima uang 150 miliar. Nah, sekarang Dicaci maki loh Bang Egy teman-teman. Coba kalian bayangkan ya teman-teman ya, dikatakan tuyul saja sama Roy Suryo, kemudian Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dikatai tuyul sama Roy Suryo, mereka melaporkan Roy Suryo. Apalagi ada orang yang mengatakan anjing babi. Itu parah itu. Bang Egy itu penghinaan dan ada pantas melaporkan teman-teman ya. Bang Egy manusia yang waras, yang sehat walafiat, yang ada ciptaan Tuhan yang mulia bukan hewan. Anda mengatakan anjing babi, wih, nggak boleh bang, lapor. Bang lo kompor-komporin, nggak bermoral itu teman-teman ya. Jika mengatakan seorang itu seperti hewan sama seperti engkau merendahkan pencipta. Saya selalu mengatakan dalam konten bahwa semua ciptaan manusia, ciptaan Tuhan manusia ini adalah indah adanya. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, jangan pernah memandang orang dari kulit, dari bahasa, dari suku,
Saya selalu ajarkan kepada anak saya, semua ciptaan manusia itu indah adanya. Jangan pernah menghina seseorang karena sama seperti kita menghina Tuhan. Ini Bang Egy Sujana dikatain anjing babi, teman-teman. Saya pun marah. Sekalipun saya bukan pendukung Egy Sujana, tapi saya marah jika Egy Sujana dikatakan hal seperti itu, teman-teman. Ya, makanya dilaporkan, hei Bung Denny, jaga mulut Anda Bung Denny. Kalau kau nggak percaya, laporkan saya. Sogok Sigit. Ditantang Sogok lagi. Sigit. Kau dapat 150 M, sogok Sigit 10 M untuk menangkap saya. Saya rasa nggak perlu disogok. Hari ini kita buktikan sudah buat LP. Ini orang Buat LP ya. Orangnya. jadi Di screenshot mukanya. ya nggak apa-apa. Kan yang pasti Nggak anjing, apa-apa. saya bukan babi. Ya dia kena sendiri, jadi omongan itu bertulah karena diri. Ya, betul, ketahuin aja sebenarnya ya. Kita bukan anjing, kita bukan babi, dikata seperti itu ya. Ketahuin aja Bang, ya betul. Tapi habis ketahuin laporin ya Bang. Itulah bukti kita lah kalau saya mau main preman, dia nantang-nantang untungnya enggak lah ngapain. Itu dewasa teman-teman ya. Orang yang mengerti hukum nggak gitu ya. Bertarung lewat hukum. Nah, fitnahan lagi. Sudah ancaman, sudah memfitnah. Buktikan dan Mencemar nama baik lagi ya. kedua data, ketiga saksi. Nah, kalau dia nyebut segitu, terus saya diam-diam saja, saya nggak lapor polisi, diduga bisa benar karena takut. Saya justru lapor polisi supaya terbongkar. Dari mana bisa ngomong segitu? Gitu. Bagaimana dia bisa ngomong 150 M? Itu kan banyak bos. Kenapa nggak kena OTT? Kenapa OJK dan PPATK tidak siarkan? Ini kan Jokowi kan pejabat, ya. Jadi poin pentingnya itu maksud fakta, data dan saksi. Dan lebih elok lagi harus ada putusan pengadilan bahwa saya terbukti nggak benar. Ini kan nggak ada, apalagi putusan pengadilan, fakta datanya aja dia nggak kemukakan, gitu. Ya kan? Misalnya data begini, nih buktinya transfer buat Egy sekian, nih buktinya fotonya dibawa pakai mobil sekian, nih begitu loh. Jangan katanya, enak aja sebenarnya Leo nih, lu enak aja lo dapat duit berapa lo dari si Fuad, mau nggak? Kan susah kok jawab kalau nggak ada data, nggak ada fakta. Itu tuduhan ya Pak? Bukan lagi tuduhan, fitnah. Inilah fitnah. Fitnah itu Fitnah ya. ketidaksesuaian antara yang disebutkan dengan faktanya. Yes. Terjadi Anda menuduh seseorang tapi ketika dimintai pembuktian Anda tidak bisa membuktikan, maka itu fitnah teman-teman ya. makanya saya lapor polisi. Saya kira Yes. gitu. Nah si Arwin yang merasa jagoan, datanglah. Sekarang saya ada di polisi. Sinilah kalau kau jagoan juga. Gitu. Bang, ini masih ada kaitannya dengan kasus jasa gak bang menurut abang-abang ini? Karena dia Udah disebut bela-bela nama Roy. Roy di situ. Oh, pendukungnya Roy Makanya Suryo. saya dianggap salah membilang Roy pecundang. Padahal logikanya saya bilang Roy pecundang setelah Roy bilang saya dulu pecundang. Kan ingat nggak waktu di PLD sama dia. Oh. Kenapa? Karena pecundang itu inisial orang kalah. Ya kan? Kalau Oh, jadi karena mengatai Roy Suryo pecundang, Egy Sujana diancam mau dibun-bun sama pendukungnya, mau digor lehernya dan dikatai anjing babi. Kalau di Manado itu udah kasar banget itu teman-teman ya. Panggilan anjing atau babi itu kan hewan teman-teman. Lantas kemudian julukan hewan itu disematkan kepada manusia itu jahat banget bang. Menurut saya Anda pantas melaporkan orang itu Bang Egy. Ya, nggak ada akhlak itu bang. Terus bang, komporin bang. Nggak boleh teman-teman. Oke teman-teman semua ya. Itulah pembahasan kita hari ini. Kita membahas berita-berita yang hari ini sudah beredar luas di sosial media dan kemudian menjadi ruang diskusi publik kita. Kalaupun pembawaan konten kita ada ketawa-ketawa seperti itu murni adalah pembawaan konten saja agar supaya tidak tegang, humor, supaya teman-teman nggak ngantuk nontonnya juga, bisa terhibur juga teman-teman. Tidak ada maksud dan tujuan untuk merendahkan seseorang atau menertawai orang lain. Itu adalah murni gaya pembawaan konten yang saya mau bangun agar supaya pemirsa di channel ini terhibur, tidak terlalu serius amat membahas konten-konten yang ada. Jika kalian suka dengan pembawaan konten seperti ini,
tulis di kolom komentar, "Bang, jangan terlalu tegang dong bang. Bang, jangan terlalu kaku dong bang." Itulah teman-teman ya, semoga kalian semua terhibur. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.